Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر إلى آخر الآية. Maka jika kalian berselisih pendapat terhadap suatu perkara, tentu tafsirnya dalam persoalan kajian keagamaan ini, maka kembalikanlah persoalan itu dengan merujuk kepada Quran dan Sunnah jika kalian benar-benar mengimani akan adanya Allah dan adanya hari pembalasan nanti di yaumil akhirah. Al-Quran surah An-Nisa ayat 59. Kajian kita lanjutan dari part 1 atau episode 1 yang terkait dengan adu domba dengan bermodalkan hasutan merupakan skenario sekelompok orang-orang Islam yang munafik ingin merusak ukhuwah Islamiyah dan tentu secara global ingin merusak dan menghancurkan tatanan nilai-nilai ajaran Islam yang kafah ini. Bahwa di episode pertama itu berangkat dari surah Al-Hujurat ayat 6 menekankan adanya berita-berita informasi dari sekelompok orang fasik. Nanti akan kita coba cari titik temunya antara orang fasik dengan orang munafik. Semua akan terjawab dengan mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Nah, kita fokus dengan fasik dulu. Bahwa di situ Allah langsung memvonis yang suka memberikan berita-berita yang bersifat hasutan, tipu muslihat, kebohongan-kebohongan ini langsung divonis dari golongan orang fasik. Lalu nanti apa hubungannya antara fasik dengan munafik? Ayat-ayat lain akan menguraikan begitu jelas dan logis dan masuk akal. Fasikun berasal dari kata fasako. Dia berbentuk fi'il sebenarnya, yang artinya keluar dari aturan-aturan ajaran Islam. Bisa juga artinya melanggar ketaatan-ketaatan, ingkar dengan ketentuan ajaran-ajaran Islam. Nah, kemudian dia menjadi fasikun, dia menjadi isim fa'il. Kata benda yang menunjukkan pelaku alias orangnya, ya tentu orang fasik. Orang yang gemar mengingkari ajaran-ajaran Islam dan dalam konteks memberikan informasi tentu selalu mengedepankan kebohongan, adu domba, hasutan agar terjadinya kegaduhan-kegaduhan di antara baik personal umat Islam maupun yang skalanya lebih meluas, mungkin dalam suatu bentuk perkumpulan majelis sampai kepada ormas Islam sekalipun. Ini tidak luput dari perintah Allah untuk melaksanakan tabayun. Tabayun dalam arti melibatkan pihak-pihak yang pertama yang divonis oleh Allah, orang fasik yang selalu menyebarkan berita tanpa didukung data, fakta, saksi yang menguatkan. Nah, ini perlu meminta dan mendesak orang-orang lain yang mungkin menjadi sumber kebencian, kedengkian, hasud dan iri. Ini perlu mendatangi langsung orang-orang yang menjadi sasaran objek untuk dicemarkan nama baiknya atau macam-macam penyakit hati lainnya. Nah, di situ poinnya adalah kata fasik. Ya, fasik digambarkan Allah, ciri-cirinya ada 3 di surah Al-Baqarah ayat 26 ujung. Kata Allah di situ, wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Al-Baqarah ayat 26 ujung.
Dan tidaklah yang disesatkan itu dengan perumpamaan ini kecuali bagi orang yang fasik. Perumpamaan yang dimaksud konteksnya di awal ayat Al-Baqarah 26 itu tentang kenapa Allah menciptakan nyamuk yang terkesan banyak memberikan keluh kesah, tapi bagi orang fasik tidak melihat sisi positif kenapa Allah ciptakan nyamuk. Nah, ciri yang pertama dari fasik di ayat berikutnya adalah allazina yanquduna ahdallahi min ba'di misaki, yaitu orang-orang yang mengingkari perjanjiannya dengan Allah setelah janji itu dikukuhkan. Pertanyaannya, kapan ya saya janji dengan Allah? Kapan ya kita janji dengan Allah? Dengan metode munasabah alias tafsir bil maksud, satu ayat yang mungkin masih mutasabihat, samar dan masih belum jelas, itu Allah jelaskan dengan ayat yang muhkamah, ayat yang konkret, ayat yang begitu gamblang dan jelas di surah Al-A'raf ayat 172. Janji apa sih? Allah katakan di situ ketika ada ikrar di alam rahim, ruh-ruh itu sebelum ditiupkan kepada janin di tubuh setiap ibu yang hamil, itu ada ikrar perjanjian yang di situ Allah mempertanyakan kepada semua ruh manusia, baik yang orang Islam maupun orang yang di luar Islam. Allah menyatakan di situ, bertanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan penciptamu? Qalu, berkatalah para ruh yang ada di muka bumi sebelum lahir ke muka bumi, bala syahidna, benar-benar kami telah bersahadat menyaksikan tentu Allah adalah pencipta kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.